Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a as-sholatu wa tawafu wa masul mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan kudrah, iradah beserta inayahnya Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita semua masih diberikan kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam dan nikmat sehat jasmani war ruhani. Karena dengan adanya nikmat tersebutlah kita semua Allah hendaki masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan datangnya kita semua di masing-masing rumah ke ini masjid, mudah-mudahan langkah kita Allah catat sebagai kafarat segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan pulangnya kita dalam mencari ilmu ini, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah kabul segala hajat-hajat kita. Semoga Allah jadikan kita, anak-anak kita, yaitu tergolong orang-orang yang takwa kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas kecil. Kemarin dibahas ada 4 perkara diharamkan bagi orang yang tidak memiliki wudu atau memiliki hadas kecil. Karena yang disebut dengan hadas kecil itu adalah ma'aujabal wudu'a, sesuatu yang dapat mewajibkan kepada wudu. Itu ada 4 perkara. Yang pertama diharamkan sholat, yang kedua diharamkan tawaf, yang ketiga diharamkan menyentuh mushaf, dan yang keempat diharamkan membawa mushaf. Kemudian mu'alif Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah melanjutkan pembahasannya, yakni menjelaskan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub atau yang disebut dengan hadas ausat. Kemarin kita bahas hadas itu terbagi kepada 3 bagian melihat dari segi hukumnya. Yang pertama ada hadas yang disebut dengan hadas asghar atau hadas kecil. Yang kedua ada hadas yang disebut dengan hadas ausat, yakni hadas sedang. Yang ketiga ada yang disebut dengan hadas akbar, itu yang disebut dengan hadas besar. Ini dikarenakan hukum-hukumnya lebih banyak lagi yang diharamkannya. Mu'alif Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami, beliau mengatakan dalam kitab Safinatun Najah, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu, haram, 'alal junubi, atas orang yang memiliki hadas junub, sittatu asya'a, 6 perkara. Jadi 6 perkara ini diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub. Umpamanya sesudah keluar air mani belum mandi, atau sesudah bersetubuh, itu yang disebut dengan memiliki hadas junub. Maka diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub, baik ia laki-laki baik ia perempuan, sittatu asya'a, 6 perkara. Yang pertama as-sholatu, diharamkan melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan la yaqbalullahu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqata min gululin.
la yaqbalullaha sholata, Allah tidak akan menerima salat bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci terlebih dahulu. Wala shadaqata min gulul, begitu juga Allah tidak akan menerima sedekah min gululin, dari perkara yang diharamkan. Umpamanya melaksanakan sedekah yaitu dari uang hasil judi. Kalau zaman dulu tuh hasil togel ya. Umpamanya dapat togel 2 angka atau 4 angka, kemudian tembus. Sudah tembus dapat berjuta-juta. Nah, ini supaya barokah gitu harta yang adanya ini, karena dapat rezeki yang panas. Kemudian disumbangkan ke masjid, disumbangkan untuk pembangunan majelis ta'lim, disumbangkan untuk pembangunan madrasah Islamiyah, disumbangkan untuk segala hal-hal keagamaan, atau disodakohkan kepada orang yang membutuhkan, maka la yaqbalullaha shadaqata min gulul, maka sedekah tersebut itu tidak akan Allah terima, tertolak gitu. Jadi kalau kita sedekah itu dengan sesuatu yang halal, bukan dengan harta saja, karena ada kaidah kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah, hatta tabassamu kali akhika sedekah, sehingga tersenyummu kepada saudaramu di hadapan saudaramu itu juga termasuk sedekah. Jadi kalau kita ketemu sesama saudara kita yakni masih muslim, kemudian kita melemparkan senyuman, itu adalah sedekah. Allah catat kebaikan sedekah. Jadi sedekah itu bukan berupa harta saja. Bisa sedekah itu berupa tenaga, bisa sedekah itu berupa pikiran, dan bisa juga berupa sedekah itu berupa senyuman. Yang penting senyumnya itu li akhika, kepada saudaramu, yakni masih sesama agama Islam. Beda lagi kalau tersenyumnya kita ngeliatin kaca, sedang ngaca gitu, kemudian kita tersenyum sendiri, itu tidak termasuk sedekah. Atau ngeliatin pohon gitu bergoyang, kita tersenyum sendiri, itu bukan sedekah itu. Nah, jadi yang pertama yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub, sebelum ia menghilangkan hadas tersebut, maka diharamkan baginya tuh melaksanakan sholat. Jadi semakna dengan sholat, yaitu seperti 2 khutbah Jumat, sujud tilawah, sujud syukur, atau dia melaksanakan sholat jenazah, itu juga haram jika memiliki hadas junub. Amma idza lam yajidal junubu ma'an wala turaban fa innahu yusallil li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Bagaimana jika seandainya orang yang memiliki hadas junub, ia akan menghilangkan hadas junubnya dengan cara mandi, tapi tidak ada airnya yang bisa mensucikan hadasnya. Mau diganti dengan tayamum, tidak ada debunya, karena posisinya sedang berada di pesawat, atau posisinya sedang berada di suatu tempat yang tidak ada air dan tidak ada tanah atau debu. Sedangkan waktu sholat sudah masuk, itu bagaimana hukumnya? Apakah tinggalin saja sholatnya sampai menemukan air untuk menghilangkan hadas junubnya, atau sampai dia menemukan debu untuk mengganti dari mandi dari hadas besarnya? Jadi kalau masalah hadas besar, jika kita darurat untuk menggunakan air, boleh diganti dengan bertayamum. Bagaimana cara bertayamumnya? Apakah sama dengan mandi? Tidak. Kalau sama dengan mandi berarti sekujur badan kita ditaburi debu gitu. Caranya bagaimana? Sama caranya seperti tayamum sebagai pengganti dari wudu. Nanti ke depannya insya Allah kita bahas masalah tayamum. Karena tayamum itu ada 3 jenis. Ada tayamum badalan anil ghusli, tayamum sebagai pengganti dari mandi.
yakni menghilangkan hadas besar, ada tayamum badalan anil wudu, tayamum sebagai pengganti dari wudu yakni menghilangkan hadas kecil, ada lagi tayamum badalan an a'dha'il wajibah, tayamum sebagai pengganti dari membasuh anggota yang wajib yang tidak terbasuh. Jadi ada 3 jenis. Nah, kalau kita tidak menemukan air untuk mandi, atau kita sedang darurat, sedang sakit, namun kita dalam keadaan junub, maka hilangkan hadas junub tersebut dengan bertayamum. Caranya cukup, yaitu yang diusap wajah dan kedua tangan dengan niatnya tayamum untuk membolehkan sholat, atau dengan niat tayamum sebagai pengganti dari menghilangkan hadas besar atau mandi. Nah, ini bagaimana seumpamanya tidak menemukan air untuk mandi menghilangkan hadas besarnya dan tidak menemukan tanah, sedangkan sholat waktunya sudah masuk. Jika kita nunggu adanya air, jika kita nunggu adanya debu, maka akan terlewatkan waktu sholat tersebut. Bagaimana hukumnya? Fa innahu yusalli li hurmatil waqti. Maka tetap bagi kita hukumnya wajib melaksanakan sholat li hurmatil waqti, tujuannya untuk menghormati waktu. Ala hasabi halihi, melihat dari segi kemampuannya, seperti apa dia mampunya melaksanakan sholatnya. Nah, itu seperti kemarin kita bahas bagaimana hukumnya sholat di pesawat. Jika sholatnya itu sholat fardu, karena ada syarat mustaqirun fil ardi, harus menetap di tanah gitu, maka hukum sholat di pesawat ini termasuk sholat yang tidak sah, kecuali sholatnya sholat sunnah. Silahkan sholat sunnah safar ya. Bahkan kalau sholat sunnah safar itu sama dengan sholat sunnah sidatul khauf, boleh menghadap kemana saja. Seperti kalau kita sholat sidatul khauf, sholat dalam waktu perperangan, itu boleh menghadap mana saja. Itu boleh sambil lari juga, sambil megang senjata boleh. Itu sholat sidatul khauf. Begitu juga sholat sunnah safar. Nah, tetap melaksanakan sholat, dan sholatnya itu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Wa yahrumu alaihil qira'ah kharijas sholah, dan haram baginya yaitu membaca Al-Quran di luar sholat. Umpamanya orang yang memiliki hadas junub, kemudian ia mau menghilangkan hadas tersebut dengan cara mandi, tidak ada alat untuk menghilangkan, tidak ada airnya gitu, yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas junubnya. Mau tayamum, tidak ada debunya, waktu sholat sudah masuk, maka sholatlah. Kemudian bagaimana? Apakah di dalam sholatnya itu boleh membaca Al-Quran? Silahkan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah saja. Selain dari surat Al-Fatihah itu diharamkan. Begitu juga kharijas sholat, di luar sholat. Jadi di luar sholat itu juga haram hukumnya membaca Al-Quran bagi orang yang memiliki hadas junub. Bagaimana kalau di dalam sholat itu kan ada yang namanya tasbih, baik tasbih di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau tasbih yaitu ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan doa ketika i'tidal, doa di antara dua sujud, ketika tasyahud, membaca sholawat. Selain dari membaca Al-Quran itu, bagaimana hukumnya ketika kita sholat dalam keadaan hadas junub, dikarenakan tidak ada air untuk menghilangkan hadas junub yang disebut sholatnya lihurmatil wakti, maka hukumnya silahkan selain dari Al-Quran. Itu bagaimana? Surat Al-Fatihah kan termasuk Al-Quran. Apakah itu hukumnya tidak haram?
Maka di sini dijawab oleh Al-Imam Nawawi, hukumnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat itu hukumnya wajib. Sehingga bagi orang yang salat lihurmatil waqti, bagi orang yang memiliki hadas junub, tetap hukumnya wajib dan harus dilaksanakan. Karena ada hadis yang mengatakan la yasihu salatu ahadikum illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya salah seorang di antara kalian kecuali di dalam salat tersebut membaca surat Al-Fatihah. Ini menurut Imam Nawawi, dan ini qaul yang mu'tamad, qaul yang mukhtar, qaul yang paling tepat. Ada lagi ulama yang mengatakan, yaitu Al-Imam Rafi'i. Beliau mengatakan tetap hukumnya haram bagi orang yang memiliki hadas junub kemudian dia melaksanakan sholat karena menghormati waktu, haram baginya membaca Al-Quran sehingga membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah tergolong ayat-ayat Al-Quran. Itu menurut Imam Rafi'i. Lantas bagaimana seharusnya menurut Imam Rafi'i? Diganti dengan zikir, diganti dengan tasbih, yang mana seperti orang yang tidak mampu membaca Al-Quran saja. Itu menurut Imam Rafi'i. Nah, ini ikhtilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Menurut Imam Nawawi wajib harus membaca surat Al-Fatihah karena tidak sah salatnya seseorang jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Menurut Imam Rafi'i haram, harus diganti dengan zikir walaupun dia dalam keadaan hadas junub. Gitu. Haram hukumnya. Gitu, membaca Al-Quran walaupun surat Al-Fatihah. Itu menurut Imam Rafi'i. Nah, kita kembali kepada usul fikih. Ada keterangan idza ta'arrada maqalun Nawawi war Rafi'i falyubda maqalun Nawawi. Ketika bertolak belakang, berbeda pendapat antara qaul Imam Nawawi dan qaul Imam Rafi'i, falyubda qaulun Nawawi, maka terlebih dahulukanlah yaitu qaul Imam Nawawi. Berarti qaul Imam Nawawi di sini dikatakan yaitu waswabul awal, yaitu qaul Imam Nawawi inilah qaul yang benar, yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub at-tawafu, melaksanakan tawaf. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil bait salatun. Tawaf di bait, maksudnya di Ka'bah, ya, itu salatun aikas salati, itu seperti salat. Jadi hukumnya tawaf itu sama seperti salat. Wa masul mushafi, yang ketiga, hal yang diharamkan bagi orang yang memiliki hadas junub itu menyentuh mushaf. Apa sih yang disebut mushaf? Yang disebut dengan mushaf itu adalah kullu ma kutiba alaihil Qur'an lidarasah walau ayatan au ba'dal ayat. Yang disebut dengan mushaf itu kullu ma kutiba alaihil Qur'an, setiap apapun yang ditulis di atasnya itu ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun satu ayat atau setengah ayat. Jika ditulis tujuannya lidarasah, untuk dibaca, maka itu dinamakan dengan mushaf. Jadi ada Al-Quran, ada mushaf. Kalau Al-Quran itu ayat-ayatnya yang disebut dengan Al-Quran, atau satu buku, ya, satu kitab dari awal surat Al-Fatihah yang akhirnya sampai surat An-Nas, itu dinamakan Al-Quran, dan ayat-ayat yang di dalamnya yang disebut dengan ayat Al-Quran. Jika lembaran-lembaran tertulis di atasnya ayat Al-Quran walaupun satu ayat, itu dinamakan dengan mushaf jika tujuannya itu untuk dibaca atau untuk dipelajari. Itu dinamakan mushaf. Nah, bagi orang yang memiliki hadas junub, haram hukumnya menyentuh lembaran mushaf tersebut.
Bagaimana jika menulisnya orang yang memiliki hadas junub atau orang yang memiliki hadas kecil, ia menulis mushaf, menulis ayat-ayat Al-Quran. Umpamanya kalau dulu kita sedang sekolah atau sedang belajar agama, kita dalam keadaan memiliki hadas kecil. Itu bagaimana kalau kita menulis mushaf ayat-ayat Al-Quran? Maka dijawab oleh Al-Imam Nawawi